welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, and di share ya, oke. Karena kenapa? Agar saya bisa memberikan informasi-informasi loker yang terpercaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ngebahas tentang apa sumber loker Indonesia Sukses itu. Jadi ada yang nanya bahwa Pak, kenapa diberi nama sumber loker Indonesia Sukses gitu ya. Makanya nih pada kesempatan ini kita akan bahas tentang itu gitu. Jadi sumber loker Indonesia Sukses itu ada artinya. Artinya apa? Sumber loker artinya itu sumber informasi terkait loker ya, lowongan kerja gitu. Pastinya terpercaya ya. Jadi bukan tipu-tipu gitu. Maksudnya di kita itu sumber-sumber loker itu nanti yang akan saya berikan itu nggak ada tuh yang dia itu ada namanya biaya pendaftaran terkait ngelamar ya, jadi semua itu nggak ada, jadi gratis. Nah terus kenapa Indonesia? Karena Indonesia ya kita itu loker-loker yang ada di Indonesia. Nah kenapa sukses? Karena saya pengen siapa yang melihat konten ini bisa sukses juga gitu, bisa sukses semua gitu ya, saya berharap begitu. Nah makanya itulah salah satunya arti nama dari sumber loker Indonesia Sukses gitu. Terus kenapa asal mulanya gitu bisa ngebentuk pengen ngebentuk nih channel terkait sumber loker ini gitu. Karena gini, sebelumnya saya dapat informasi-informasi bahwa ada namanya infoloker itu ditipu lah gitu ya. Saya juga nggak ngerti lah itu seperti apa. Katanya sih dia datang ada biaya, ada yang bilang itu ada biaya admin, biaya pendaftaran lowongan kerja, ada yang juga dipinta dia kerja itu baru interview dipintain duit, ada yang katanya 3 juta, terus 2 juta 500.000, bahkan di saat interview adanya berapa terus ya berikan aja gitu. Terus katanya nanti dipastikan kok kamu bisa masuk kerja, kamu gitu-gitulah. Kurang lebihnya cerita-cerita yang disampaikan itu kayak gitu. Jadi dari situlah saya membentuk pemikiran bahwa saya punya informasi loker yang terpercaya gitu ya. Jadi pemikirannya dari awal di situ. Karena kenapa? Ada yang keadaan mereka ini lagi hamil, istrinya hamil tua ya, 7 bulan, dimana keadaan sekarang lagi COVID begini ya gitu, apa-apa kita ibaratnya mengalami kesulitan juga ya untuk semuanya gitu. Nah apalagi nih yang lagi berurusan nyari loker ini orang-orang yang memang keadaannya memang lagi membutuhkan loker gitu, juga lagi mengirit duitnya juga ya gitu, pastinya buat kebutuhannya. Nah ada yang hamil tua, udah ada yang istrinya 7 bulan, dia kan pengen kerja nih, pengen buat tabungan, dia buat ngelahirin ya mungkin ya kan gitu, atau buat kebutuhan yang lain. Nah dapat undangan interview ya, terus dia main asal hadir gitu ya, dari undangan itu mengikuti, ternyata pas udah sampai sana kantornya ternyata dipintain biaya saat di interview gitu, sampai akhirnya dia bilang dia nggak punya duit, saya kata dia, tapi punyanya cuman misalkan 100.000, dia bilang ya udah nggak apa-apa 100.000 nanti kamu dipastikan kerja gitu. Nah ternyata katanya udah begitu ya nggak ada panggilan lagi gitu. Terus ada juga yang 3 bulan terus
ada yang 3 bulan lagi hamil, tiba-tiba telat 3 bulan dapat informasi istrinya hamil, ya berarti kan dia udah mikir dong, waduh kalau saya nggak kerja istilahnya gimana gitu, buat nanti saya nggak punya tabungan misalkan, atau tabungannya kurang gitu. Terus dapat informasi lagi, dia undangan lagi seperti itu. Nah rata-rata pas begitu, apalagi dia jauh dari lokasinya, karena kan di saat hadir itu udah selain memakan waktu dia untuk hadir saat interview itu, kan dia juga pasti butuh duit juga ya, butuh duit untuk dia makan atau dia ngerokok atau hal-hal yang lain ya, bensin ya. Pastinya kalau satu hari itu ya pasti ngeluarin duit ya. Terus udah katanya nyampe sana pun juga kasusnya sama, dipintain duit juga, terus dijaminkan untuk ditempatkan kerja seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang dia rasakan, apa yang sudah dijanjikan tidak seperti apa yang dia dijanjikan, seperti yang dia mau gitu. Nah jadi ternyata marak juga ya, udah lagi keadaan susah begini, terus banyak kasus penipuan seperti ya, saya nggak tahu dah itu latar belakangnya penipuan atau apa ya. Pasti kenapa saya bilang penipuan ya, karena dipinta duit kan gitu, belum kerja kayak begitu, orang lagi butuh kerja ya kan, nggak dipintain duit, terus ternyata katanya udah nggak dapat informasi lagi terkait yang dijanjikan itu. Nah ya itu ya kalian sendirilah yang mau menamakan apa ya kasus seperti itu gitu, cerita seperti itu. Nah jadi dari situlah terbentuknya saya membuat sumber loker ya, karena siapa sih sekarang yang nggak butuh pekerjaan gitu, tapi pekerjaannya yang benar gitu. Nah dari situ gimana caranya saya ingin memberikan konten-konten terkait salah satunya informasi-informasi loker yang pastinya tidak ada hal yang seperti tadi ya gitu, sumber loker yang memang dipercaya gitu. Saya ingin memberikan buat teman-teman, buat rekan-rekan ya, biar nggak salah pilih loker tersebut. Karena sebenarnya alangkah baiknya menurut saya sih kalau yang begitu-begitu ya dihindarin deh gitu ya. Takutnya kan uang seberapa pun bisa digunakan yang lain gitu. Karena bagi saya namanya interview begitu kan udah banyak juga tuh ya, udah banyak juga tuh palsu ya, palsu gitu. Nah jadi buat teman-teman harus lebih hati-hati lagi deh, pesan dari saya gitu. Nah itulah kenapa saya ingin memberikan informasi terkait loker tersebut. Jadi saya nggak mau rekan-rekan salah ya dalam memilih informasi loker gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi deh, pokoknya pesan dari saya terkait nanti ada informasi-informasi di mana gitu. Kalau terakhir sih pesan dari saya, kalau memang itu sampai dipintain duit kayak gitu yang juta-jutaan, lebih baik jangan ya mau jutaan, ratusan ribu, karena takutnya itu adalah penipuan gitu. Jadi alangkah baiknya untuk dihindari gitu. Oke, jika ingin ada yang ditanyakan bisa untuk komen di bawah, mungkin nanti bisa saya menjadikan saran dan masukan, atau ingin bertanya apa mungkin bisa saya informasikan lagi seperti ini di channel saya ya. Jadi ya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan ya, baik disengaja pun maupun yang tidak disengaja. Oke, thank you.